Jadi kenal pertama tentang Indonesia dari mana? Saya mensponsori anak lewat ada organisasi namanya Compassion Internasional. Saya dapat anak dari Indonesia, itu pertama kali. Saya hari itu masih berusia 9 tahun. Jadi 9 tahun? 9 tahun. Jadi masih anak kecil? Iya. Oke, tapi terus? saya dapat ada uang saku dari orang tua, dan setelah saya dengar ada anak yang bisa disponsori dan kebetulan cukup uang untuk mensponsori mereka, ya saya cari anak dan dapat di Indonesia. Pertama kali saya baca kata Indonesia hari itu, langsung Tuhan taruh di hati. Nah, suatu saat melayaniku di situ. Oke, jadi anak ini tepatnya dari mana? Di Sulawesi, Pak. Di Sulawesi Utara atau Selatan? Utara. Iya, Manado. Apa yang membuat hati Amanda hari itu dek? Aku lebih ingin bantu anak ini. Iya. Ya, ada momen sama Tuhan kadang susah dijelaskan, tapi saya doakan Tuhan yang mana ya, dan ya kembali ada kan banyak pilihan negara-negara, dan pada saat saya baca Indonesia pertama kali ada momen sama Tuhan, apalagi pertama kali saya lihat wajah anak asuh, langsung Tuhan, nah itu dia gitu. Susah dijelaskan, ada gerakan hati gitu. Iya. Okay. Itu pertama kali tahu tentang Indonesia. Betul, jadi selama ini belum tahu tentang Indonesia? Belum, Pak. Namanya usia 9 tahun kan. Belum tahu semua negara. Baik, nanti cerita ya. Bagaimana awal mula Amanda kemudian merasa memang Indonesia ini tempat untuk pelayanan ya. Ini ada panggilan, ada calling di sini ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya mau hidup saya bernilai di kerajaan surga. Saya mau kejar harta surgawi, bukan hanya harta yang ada di dunia ini. Dan itu yang menjadi kekuatan saya sehingga saya menyeberang lautan itu dan saya pergi 17 tahun ke Indonesia. Perbedaan bukan sebuah alasan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Seperti yang telah dilakukan Amanda Hedges, perempuan asal Colorado, Amerika Serikat ini. Ia menjadi tangan Tuhan untuk melayani anak-anak terlantar di Indonesia. Sejak berusia 6 tahun, Amanda sudah berkeinginan menjadi misionaris dan melayani umat, khususnya anak-anak terlantar. Memilih menjadi pelayan Tuhan bukan tanpa sebab. Ketika masih di negaranya, Amanda mendengar suara Tuhan yang menyatakan suatu hari nanti ia akan melayani umat di Indonesia. Setelah pergumulan luar biasa, ia pun rela meninggalkan keluarga, sekolah, serta semua cita-cita yang sudah ia rangkai sejak kecil, yaitu menjadi seorang pelari. Dan ia lebih memilih melayani umat yang membutuhkan kasihnya di Indonesia. Perbedaan budaya dan bahasa tak membuatnya pantang menyerah. Amanda yakin Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih indah untuknya. Dan ia berjanji pada Tuhan akan menuntaskan tugas kebaikannya di Indonesia. Jadi Amanda, ini waktu masih umur 9 tahun kan bantu anak-anak di luar Amerika. Termasuk Amanda memilih Indonesia, anak Indonesia. Artinya dari kecil sebenarnya sudah ada itu ya, calling itu ya. Iya, betul. Dari selama saya bisa ingat sih, mungkin usia 7 atau 6 tahun sudah saya tahu ada panggilan menjadi seorang misionaris di luar negeri. Setiap kali ada tayangan, ada video atau foto dari luar negeri, langsung hati saya bergerak, saya pengen begitu. Karena saya memang ya mencintai Yesus dari kecil, itu sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan, tapi saya bersyukur dari dulu tidak pernah satu hari saya melewati tanpa ada Yesus. Jadi dari kecil sudah ada pelayanan itu ya. Apa yang dilakukan waktu kecil itu? Waktu kecil ya dari kecil saya melayani di gereja juga, jaga anak-anak, bayi-bayi gitu di nursery. Dari dulu memang senang dengan anak-anak dan lama-lama Tuhan taruh di hati panggilan menjadi ibu bagi anak-anak yang tidak punya seorang ibu. Gitu Pak. Jadi anak-anak yatim piatu khususnya saya paling punya hati untuk mereka karena saya punya orang tuanya yang luar biasa dan saya dekat sekali sama mama. Udah mau menetes air mata aja lihat wajah mama saya tadi, apalagi di musim Natal selalu merindukan dia. Tapi saya bayangkan anak-anak yang
tidak punya seorang mama. Saya tidak bisa bayangkan itu dari kecil. Itu mimpi terburukku kalau ada sesuatu yang terjadi dengan mama. Dan saya tidak bisa paham bagaimana hidup kalau saya tidak punya seorang mama. Jadi makanya setelah saya sudah besar, saya rela bahkan meninggalkan mama saya supaya anak-anak yang tidak punya mama bisa punya mama. Luar biasa. Ya, itu yang Amanda lakukan ya, sudah mulai ada perhatian untuk menolong orang-orang atau anak-anak yang tidak punya orang tua, atau lebih spesifik lagi yang tidak punya ibu ya. Nah, tapi apakah Amanda pernah bertemu kembali dengan anak yang Amanda bantu waktu kecil dulu? Iya, tadi ada fotonya juga pernah berkunjung. ada. Kami hampir seusia kami. Saya memang hari itu mau cari teman, jadi saya cari yang hampir seusia dengan saya biar kami kirim surat. Jadi ya usianya hampir sama dengan saya, ini beda setahun. Jadi setelah bantu masih ada hubungan, masih ada komunikasi? Ada Pak, kami kirim surat dan Namanya sampai siapa? sekarang masih WhatsAppan, video callan. Oh. Namanya Adisti. Adisti. Iya betul Pak. Jadi pernah ketemu, di usia Iya. berapa waktu ketemu? Saya 22 tahun kalau nggak salah. Jadi dia juga umur 22 tahun? 21 tahun. Oh, pas lebih saat muda itu. sedikit Iya, kalau ya? nggak salah. Iya, 17 tahun baru tamat SMA, nggak tahu apa-apa, tidak tahu bahasa budaya, dan datang ke Indonesia. Itu semua hanya karena Tuhan. Tidak mungkin ini semua terjadi kalau nggak ada Tuhan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.